Pernahkah kalian bertemu seseorang yang tampak normal bahkan menawan, tetapi nyatanya menyimpan rahasia gelap dan juga mengerikan? Dan bagaimana jika orang tersebut duduk di sebelah kalian dalam sebuah bar, bukan hanya mencari topik obrolan, melainkan mencari korban berikutnya? Malam ini kita akan menyelami kasus mengerikan Charles Dean Bryan, seorang pria yang mengubah pertemuan biasa menjadi mimpi buruk bagi seorang wanita muda yang tak bersalah. Sebuah pertemuan tak terduga, seorang pemangsa yang bersembunyi di depan mata, dan sebuah kejahatan yang begitu mengerikan hingga membuat penyelidik yakin bahwa jika dia tidak tertangkap, dia akan menjadi pembunuh berantai. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya lebih dalam, jangan lupa untuk dibantu diklik lonceng di bawah dan juga subscribe channel ini. Sekarang mari kita simak kisahnya. Di malam September yang hangat di tahun 2016, ketika seorang pria memasuki sebuah bar ramai di Denton, Texas. Dia ramah, percaya diri, dan dengan cepat memulai percakapan dengan wanita muda. Bagi siapapun yang melihat, dia hanyalah pria biasa yang menikmati malamnya. Tapi Charles Bryan bukanlah pria biasa. Pria yang berusia 29 tahun itu bukan mahasiswa. Faktanya, dia seharusnya tidak berada di dekat Universitas Texas Utara sama sekali. Beberapa hari sebelumnya, dia ditangkap karena menguntit mantan pacarnya yang bernama Caitlin Mathis. Caitlin seorang mahasiswa baru berusia 18 tahun di UNT. Perintah penahanan melarangnya berada di kampus, tetapi itu tidak menghentikannya. Saat Bryan duduk di Fry Street Public House, menyesap minumannya dan mengobrol dengan gadis-gadis kampus, tak ada yang tahu bahwa mereka berada di dekat seorang pria yang pikirannya sedang sangat kacau. Seorang pria yang obsesinya dan kemarahannya akan segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Caitlin Mathis pertama kali bertemu Bryan pada Juni 2016. Dia adalah wanita muda yang cerdas dan baru saja lulus dari sekolah menengah dan bekerja sebagai pelayan di Buffalo Wild Wings di Grapevine, Texas. Ketika Bryan, seorang pelatih pribadi dan seorang bartender, muncul dalam hidupnya, dia tampak seperti pria sempurna. Caitlin pun berbicara bahwa Bryan sangat pandai berbicara dan tampaknya dia memiliki kehidupan yang teratur. Tapi pesona itu pun berubah dan memudar. Caitlin pun bilang bahwa Bryan itu sangat posesif. Dia selalu harus tahu di mana saya berada dan dengan siapa saya. Saat Caitlin memulai semester pertamanya di UNT, dia tahu bahwa dia harus mengakhiri hubungan itu. Tapi berpisah dengan Bryan tidaklah mudah. Dia tidak mau melepaskannya. Dia terus muncul, menelepon, mengirim pesan, dan hingga semuanya pun semakin parah. Tepat pada 6 September 2016, hanya 3 bulan setelah mereka bertemu, Bryan pun muncul di asrama Caitlin dengan membawa bunga dan surat sepanjang 2 halaman. Caitlin pun ketakutan dan bersembunyi di lemari, dan lalu ia pun menelepon 911. Bryan pun akhirnya melarikan diri, tetapi segera ditangkap. Bryan dibebaskan dengan jaminan, tapi bukannya menjauh, dia tetap berada di sekitar kampus. Bryan tidak hanya marah, dia sedang merencanakan sesuatu. Hanya 4 hari setelah dibebaskan dari penjara, Bryan berjalan masuk ke Fry Street Public House mencari sesuatu atau seseorang. Jacqueline Van de Grief, seorang mahasiswa berusia 24 tahun di Texas Woman University, tidak tahu bahwa pria yang baru saja ditemuinya adalah seorang predator. Jacqueline datang ke bar pada malam itu untuk mencari pekerjaan. Ia tidak menyadari bahwa dia tidak akan pernah pulang ke rumahnya lagi. Rekaman CCTV pun menangkap interaksi mereka. Jackie berbicara dengan bartender tentang posisi pekerjaan dan di suatu titik dia pun bertemu dengan Bryan. Namun tampaknya itu hanya percakapan biasa. Tapi apa yang terjadi setelahnya sangat mengerikan. Hanya dalam hitungan jam, Jacqueline Van de Grief sudah tewas.
Di keesokan paginya, sebuah pemandangan mengerikan terungkap di Danau Grapevine. Petugas pemadam kebakaran yang menanggapi laporan kebakaran kecil menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu sisa-sisa tubuh manusia yang sudah dimutilasi dan dibakar. Korban pun kemudian diidentifikasikan sebagai Jackie Van de Grief. Penyelidik pun akhirnya bekerja cepat. Rekaman CCTV menghubungkan pergerakan terakhir Jackie dengan Brian. Bukti pun mulai menumpuk seperti data GPS, DNA, bahkan dompet Jackie ditemukan di rumahnya. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Texas Ranger James Holland, seorang ahli dalam menangani pembunuhan psikopat dan sosiopat, dipanggil untuk menginterogasi Brian. Dan apa yang ditemukannya sangatlah mengerikan. Holland pun berkata bahwa dia berpikir bahwa Brian masuk ke bar itu dengan tujuan tertentu. Dia akan membunuh seseorang pada malam itu, siapapun itu. Holland telah mempelajari para pembunuh selama puluhan tahun. Dia tahu tanda-tandanya. Pembunuhan Jackie ini tidak dilakukan dengan rapi, itu sangat berantakan dan tidak terorganisir. Baginya, semua ini memiliki ciri khas pembunuhan pertama seorang pembunuh berantai. Holland pun berkata lagi, jika Brian tidak tertangkap, Brian akan terus membunuh dan dia akan semakin mahir. Brian memiliki riwayat yang mengerikan. Sebelum Jackie, dia telah meneror Caitlin Mathis seperti menguntit, menerobos masuk ke asramanya, bahkan mengabaikan perintah penahanan. Dia pun terus meningkat dalam aksinya. Dan pihak berwenang percaya bahwa Jackie bukanlah kebetulan. Dia adalah seorang korban pertama yang berhasil Brian bunuh. Jaksa Ana Hernandez pun kemudian berkata, Jackie mungkin hanyalah korban pertama dengan Caitlin sebagai calon korban berikutnya. Pemikiran itu pun jelas masih menghantui banyak orang. Jika bukan karena panggilan darurat Caitlin ke 911, dan jika bukan karena penangkapan Brian, berapa banyak korban lagi yang akan jatuh? Pada tahun 2018, Charles Bryan dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bagi Caitlin Mathis, ini adalah akhir yang pahit. Caitlin pun berkata, saya tidak tahu apakah dia ingin mengirim pesan kepada saya atau hanya melampiaskan kemarahannya, tapi dia telah membawa semuanya ke level yang jauh lebih ekstrim. Caitlin pun masih bertanya-tanya, apakah dia bisa memperingatkan Jackie sebelumnya? Apakah dia bisa menyelamatkannya? Itu adalah pertanyaan yang menyakitkan. Tapi Caitlin tahu bahwa dia beruntung bisa selamat. Dan itulah sebabnya dia menceritakan kisah ini. Caitlin pun berkata, jika saya bisa membantu satu orang saja di luar sana, itu sudah sangat berarti bagi saya. Kasus Charles Dean Bryan adalah pengingat yang mengerikan bahwa pemangsa bisa bersembunyi di mana saja. Senyum ramah bisa menyembunyikan niat yang berbahaya. Tapi berkat keberanian Caitlin dengan tindakan cepat polisi, Bryan pun akhirnya bisa dihentikan sebelum dia bisa menjadi pembunuh berantai. Jika kalian menyukai cerita menarik seperti ini, jangan lupa untuk dibantu diklik like, komen, share video kami ke rekan dan keluarga kalian semua. Tentunya jangan lupa subscribe. Dukungan kalian tentunya berarti bagi kami. Tetap aman, tetap waspada, dan tetap terinformasi. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih.